fiksi itu apa? Buku non fiksi itu apa? Fiksi, khayalan, Nah, contoh dari buku fiksi itu gimana? novel, komik, manga, Nah, kalau buku fiksi itu apa tuh? Buku non fiksi. biografi, koran, biografi, buku pelajaran. Buku pelajaran. Ya. Kenapa sih dongeng itu dikatakan buku non fiksi? Buku fiksi. Karena ada juga khayalan, ada yang mendengar juga. Ya benar ya. Jadi secara garis besar buku itu ada dua, fiksi dan non fiksi. Fiksi itu buku yang sifatnya imajinatif, yang dihasilkan dari otak kita tuangkan nih. Kita ada cerita nih, entah itu cerita sedih atau kayak gimana. Kita tuangkan di dalam itu. Jadilah buku. Itu termasuk buku fiksi. Jadi karangan dari pribadi penulis. Nah, sedangkan buku non fiksi itu buku yang penulisannya itu udah asal main tulis saja, nggak berdasarkan imajinatif. Yang mana artinya buku fiksi, buku non fiksi dibuat atas dasar adanya data-data atau pengertian dari teori-teori atau dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari buku fiksi itu apa? Kalian kan udah tahu nih pengertian dari buku non fiksi dan pengertian buku fiksi. Sekarang fungsi buku fiksi pada kita itu untuk apa? Saya nggak bisa. Ya sebenarnya betul tadi yang disampaikan. Buku fiksi itu karena sifatnya imajinatif, jadi tujuannya untuk menghibur. Di sini ada yang pernah baca buku komik, novel? Ada. Ada yang pernah? Ya buku manga pernah. Ya apa tuh? One Piece, Naruto. Oh, Attack on Titan. Iya kan? Kalau kita baca kayak buku mana, contohnya kayak anime dari Attack on Titan, itu memang tujuannya kita itu untuk menghibur. Kita merasa terhibur atas bacaan tersebut. Nah, itu fungsi dari buku fiksi. Sama halnya nih kayak kalian nih lagi baca buku novel, kayak buku Majulah dulu ya, yang pernah dibuatkan film. Ya, nah kalian terhibur karena kalian larut di dalam ceritanya. Tentu kita itu keberhasilan dari buku fiksi itu ditentukan dari ketika kita pembaca itu berhasil atau menghayati dari cerita buku fiksi itu. Nah, selanjutnya buku non fiksi. Fungsi dari buku non fiksi itu untuk apa? Ya benar. Contohnya apa tuh? Kayak tadi kan buku ini sebenarnya buku non fiksi karena ada pengetahuan, ada pelajaran. Nah, kan perbedaannya udah jelas ya. Tadi buku fiksi dan non fiksi itu bertentangan. Yang satu ditulisnya berdasarkan imajinatif, yang satu ditulisnya berdasarkan data-data atau sumber-sumber yang jelas. Nah, persamaan dari buku fiksi dan non fiksi itu fungsinya apa? Ya, benar nggak salah? Nggak salah, sama-sama dibaca. Ada yang tahu nggak persamaan dari buku fiksi dan non fiksi pada pembacanya ya, pada kita yang membaca buku? Jadi persamaannya itu sama-sama kita itu mendapatkan informasi itu. Terus ada yang bilang loh, kan buku fiksi itu sifatnya menghibur, kenapa kita mendapatkan informasi? Yang namanya baca buku itu gak ada yang sia-sia gitu. Buku itu dibaca, kita dapat
mungkin kalian pernah lah kayak baca buku Dilan atau dan lain sebagainya, Attack on Titan atau itu, kalian nemu ini beberapa kosakata yang jarang dipakai gitu. Terus kalian cari tahu, oh apa ini kosakata ini? Oh ternyata kosakata ini fungsinya untuk ini, pengertiannya untuk ini, persamaannya sama dengan kata ini. Nah, jadi buku fiksi dan non fiksi itu sama-sama sama-sama untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Kegiatan pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi pada jenjang sekolah menengah pertama, kami menggunakan teori konstruktivisme. Constructivism, an approach to teaching based on research about how to people learn. Many researchers say that individual constructs knowledge rather than receiving it from others. Singkatnya, teori yang dikemukakan oleh McBride dan Brand tentang konstruktivisme adalah teori yang mengedepankan tentang bagaimana orang belajar. Tadi itu ada sampul buku fiksi ya? Ya fiksi. Ada sampul buku, identitas buku, kata pengantar, daftar isi, bab, subbab, isi buku. Saya ada contoh buku non fiksi. Ini kalian udah tahu kan bukunya? Khairul Tanjung. Dia pendiri Trans 7 sama Trans TV. Ini buku terbitan tahun 2012. Kita bedah bareng-bareng deh. Tadi itu buku non fiksi ya. Sampul buku. Ada yang tahu nggak sampul buku itu apa? Nah, ya apa? Ya maklum jelek bukunya buku lama. Cover buku. Ya ini sampul cover buku itu ada di depan. Kalau kita pergi ke Gramet atau ke toko buku dan lain sebagainya, yang dilihat itu pasti sampul buku. Itu sampul buku itu ada di buku non fiksi dan buku fiksi. Tujuannya kenapa? Tujuannya itu adanya sampul buku itu untuk memikat daya tarik dari buku itu. Jadi kalau ada gambar sampul buku yang keren, pasti kalian penasaran nih, ini sampul buku isinya apa nih, dan lain sebagainya. Terus ada identitas buku. Mungkin kita hafal ya kalau pakai contoh ini. Kalian ada ini kan? Ya. Tadi ini kan sampul buku. Identitas buku itu ada di mana? Biasanya di depan, di paling awal setelah sampul. Iya betul. Jadi benar ya, identitas buku itu ada di sini. Ini ada semua nih di buku fiksi dan non fiksi. Saya contohin nih buku fiksi nih. Ini buku kumpulan fiksi. Meskipun nggak sama kayak yang ada di buku fiksi, yaitu ada tokoh dan tokohan, tetapi secara garis besar setiap buku, baik itu buku fiksi dan non fiksi, ada namanya identitas. Dalam penerapan teori konstruktivisme di sekolah menengah pertama pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kami dibantu dengan media pembelajaran berbasis digital, yaitu berupa web. Webnya bernama Padlet. Padlet adalah web berbasis digital yang memungkinkan penggunanya untuk melihat, berbagi, bahkan membuat konten-konten yang menarik. Alasan kami menggunakan Padlet adalah yaitu untuk meringkas konten atau materi dari buku fiksi dan non fiksi. Biasanya di awal-awal
Nah kalau di sini kan identitasnya di sini nih. Nama penulisnya Rusnadi dan Saki. Di setiap buku itu, khususnya buku non fiksi itu ada kata pengantar. Kalian udah tahu kan kata pengantar di buku non fiksi? Nah, tujuannya itu untuk apa sih adanya kata pengantar? Jadi biasanya kata pengantar itu diucapkan rasa syukur kita atas apa yang sudah kita lakukan atau atas apa yang sudah kita selesaikan terhadap buku ini. Mesti biasanya itu kata pengantar itu ada tempatnya di mana, bulannya apa, tahunnya apa, dan nama penulis. Nah selanjutnya itu daftar isi. Daftar isi kan kayak gini nih. Fungsinya daftar isi itu untuk apa sih di dalam buku? Bukan hanya buku fiksi dan non fiksi doang ya. Ada yang tahu nggak fungsinya? Kenapa? Fungsi dari daftar isi. Ayo, betul. Jadi untuk menginformasikan atau memberi petunjuk atau memberitahu kepada pembaca atau pemegang buku supaya cepat gitu loh. Ya, kita mau buka bab 5 tentang menampung buku. Itu udah langsung kita tinggal nyari halaman 55. Seperti itu. Selanjutnya ada kata bab. Nah, bab ini bab itu memecah antara materi dan materi berikutnya supaya atau buku itu menumpuk. Dan itu fungsinya juga memberikan penjelasan atau kemudahan juga kepada para pembacanya. Lalu subbab itu kayak gimana sih? Bab itu biasanya yang dibuat kayak gini nih, yang ditebalkan. Itu namanya bab. Sedangkan kalau subbab itu ini, yang gabut, yang tidak ditebalkan. Itu namanya subbab. Lalu buku non fiksi itu ya selanjutnya adalah isi. Isinya yang ini keseluruhan setelah dari kata pengantar masuk ke bab 4 ini sampai akhir itu isi. Dan biasanya di akhir itu ada yang karena ini buku non fiksi dibuat berdasarkan data-data atau pendapat para ahli yang faktual kebenarannya, itu biasanya ada daftar pustaka. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberitahu kepada pembaca ini sumbernya dari sini, buku ini ditulis seperti itu. Lalu selanjutnya unsur buku fiksi. Tadi di web itu ada apa aja unsur buku fiksi? Ya, sampul buku, identitas buku, daftar isi, bab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, latar, amanah. Ini biasanya terdapat di dalam novel ya. Ya kayak novel Dilan itu kan jelas tuh. Daftar isi, ada bab bukunya, bab kejadian, prolog dan lain sebagainya. Ada tokoh dan penokohan. Ada yang tahu nggak amanat di dalam buku fiksi itu apa? Tujuan adanya amanat atau amanat. Amanat itu berfungsi untuk yang tadi saya sampaikan di awal, untuk memberitahu kepada para pembaca informasi yang ingin disampaikan. Ada dua kategori dalam amanat, yaitu amanat yang disampaikan secara langsung ataupun amanat yang tidak langsung alias tersirat. Biasanya gimana sih cara kita mendapatkan amanat tidak langsung? Ya kita membaca full dari buku itu. Setelah kita mengenai ceritanya, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya kayak gini hasil dari buku yang kita baca seperti ini. Nah kalau amanat langsung itu biasanya di bab akhir itu tertera amanatnya seperti itu. Lalu cara mengidentifikasi buku fiksi dan non fiksi, ya di sini ada 3. Yang pertama, membaca bukunya terlebih dahulu. Saudara, kalian bisa sih lihat dari sampul, daftar isi dan unsur-unsurnya. Nah tadi saya katakan melihat perbedaan unsur yang ada di dalam buku, lalu melihat gaya bahasa dari buku tersebut. Yang buku fiksi itu maksudnya gaya bahasa itu apa sih? Gaya penulisan,
buku fiksi itu selalu menggunakan kata-kata yang imajinatif, kayak majas kayak gitu, majas hiperbola dan majas lainnya. Itu termasuk ke gaya bahasa yang biasanya terdapat di dalam buku fiksi. Nah, karena ini materinya kalian kan ini ya mengidentifikasi buku ya, atau istilah kata membedah buku. Di situ langkah-langkah dari identifikasi atau membedah buku itu secara kasarnya saya rangkum jadi 6, yaitu menuliskan identitas buku. Jadi kalau kita ingin membedah buku, ibarat kata sinopsis lah, esensi buku, itu ada identitas yang harus kalian tulis. Lalu yang kedua menyampaikan sinopsis atau ringkasan dari si buku, menuliskan kutipan yang paling diingat pada saat kalian membaca. Ini sebenarnya poin nomor 3 ini opsional. Nah, saya katakan opsional karena gak perlu banget kalian tulis. Perlu kalau kalian tulis jika kalian memang benar-benar paham dari si buku itu dan kalian ingin mempromosikan buku itu kepada teman kalian. Lalu memberikan penilaian terhadap buku itu. Penilaiannya itu mungkin subjektif ya, karena ini kan kalian sendiri penugasannya. Lalu yang kelima itu memberikan kelebihan dan kekurangan pada buku. Jadi setiap buku itu nggak ada yang sempurna, selalu ada kelebihan dan kekurangannya, karena buku itu diciptakan oleh manusia bukan Tuhan. Contohnya ini deh, buku ini kan kelebihannya itu ya tokohnya udah jelas kayak Tanjung, yang mana pendiri Trans 7 dan Trans TV, bisnisnya banyak sekali. Mungkin ketika kita membaca ini kita bisa paham dia berasal dari mana sih, dari mana dia mulai. Itu menjadi kelebihan supaya ada motivasi kepada kita untuk menjadi orang yang sukses. Lalu ada kekurangannya di balik buku ini. Kan sudah tadi saya sampaikan, buku ini lawas. Jadi kita sulit lah menemukan kondisi buku ini secara bagus. Mungkin ada yang bisa dilihat halamannya kuning, atau ada yang sobek, atau ada coret-coretan, atau halamannya hilang, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini sifatnya subjektif, kalian diarahkan apa yang kalian tulis itu, kalian kesimpulannya itu seperti apa dari buku itu. Entah apakah buku ini rekomendasi untuk dibaca atau tidak, itu berdasarkan pemahaman kalian terhadap buku. Itu aja sih materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya kan? Ya materi ini. Kalau nggak ada mungkin kalian kan juga capek ya, siang berapa kan? Ya. Bulan udah seminggu. Boleh simpulannya juga sih. Iya, benar. Karena sebagai alat itu. Ya, Sal. Penjelasan dari Kak Sarul menurut kalian ya semoga aja seru ya, semoga mendapatkan ilmu yang ya walaupun dikit tapi kalian bisa menyampaikannya lah. Oke, sekarang kita bakalan ke penugasan. Kita bakalan bikin kelompok, 6 kelompok. Di sini ada berapa sih? Ini 15 ya? 15 tambah 17. Pokoknya coba bikin 6 kelompok, terserah mau cewek, mau cowok, mau cowok-cowok. Sekarang berbau grup. Berapa sih? 30. Ayo bikin dulu biar enak. Kami memberikan penugasan kepada peserta didik. Hal ini kami lakukan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksikan pemikirannya secara sendiri. Penugasan dilakukan secara berkelompok karena untuk menghemat waktu pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksikan suatu persoalan secara bersama-sama. Di sini saya akan ngasih tahu ya gimana caranya mengerjakan tugas di sini. Oke, dengerin. Nanti saya bakal ngasih kalian satu persatu dulu. Di sini buku fiksi saja.
bawah, kolom bawah